Pemirsa, kota Nabatiyeh di Lebanon terus dihantam serangan udara Israel. Kali ini Israel menargetkan pusat industri. Rekaman video merekam detik-detik saat Israel menyerang kota Nabatiyeh, Lebanon. Israel menargetkan zona industri dan sekitar supermarket Taufir di Jalan Nabih Berri. Kali ini serangan menghantam kota Kfarman, Arnon, Aba, dan Yahmor al-Shakif. Serangan ini terjadi sebelum Israel dan Lebanon sepakat untuk melakukan gencatan senjata. Jembatan Kasimia yang menghubungkan kota Tyre dan Sidon di Lebanon Selatan rusak setelah diserang Israel. Kantor Berita Nasional Lebanon melaporkan 2 drone Israel menghancurkan jembatan tersebut. Sementara itu, tentara Israel memperbarui peringatannya kepada penduduk Lebanon Selatan, mendesak mereka untuk pindah ke utara Sungai Zahrani. Bentrokan di Lebanon meningkat pada 2 Maret setelah Hizbullah meluncurkan roket ke arah Israel sebagai pembalasan atas pembunuhan pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. 3 petugas medis Lebanon tewas setelah diserang oleh Israel. Lebanon pun mengutuk serangan tersebut karena melanggar hukum internasional. Puluhan orang berkumpul di Nabatiyeh, Lebanon Selatan untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Mahdi Abu Zaid, seorang petugas medis Lebanon yang tewas bersama rekan-rekannya saat bertugas. 3 petugas medis tewas dan 6 lainnya terluka dalam serangan yang diduga dilakukan Israel di kota Maifadoun. Para pelayat melakukan sholat jenazah dan membacakan ayat-ayat Al-Quran sebelum jenazah dimakamkan. من جديد يعني يثبت للعالم أن إسرائيل هي لا تراعي أي معايير وأي احترام للمواثيق الدولية. اليوم عم نزف شهيد كان عم يؤدي واجب إنساني. Sejak 2 Maret, 42 petugas medis tewas akibat serangan Israel. Lebanon pun mengutuk serangan tersebut karena melanggar hukum internasional. Serangan brutal Israel di Lebanon berlanjut dan menewaskan 2 warga sipil. Serangan Israel menargetkan sebuah mobil dan sepeda motor di Jalan Raya Jiyeh, Lebanon. Ya Allah, Van, استهدفين Van. Ya Allah, Van, استهدفين Van. Militer Israel terus menggencarkan serangan mematikan di Lebanon seiring dengan berlanjutnya invasi darat. Serangan Israel menargetkan sebuah mobil di Jalan Jiyeh menuju Sidon sekitar 20 km selatan Beirut, menyebabkan mobil tersebut terbakar habis, menewaskan pengemudi mobil yang menjadi sasaran dan seorang pengendara sepeda motor yang sedang lewat di belakangnya saat serangan terjadi. Insiden ini terjadi sehari setelah pemerintah Lebanon dan Israel bertemu di Washington DC, Amerika Serikat, membicarakan upaya gencatan senjata yang dimediasi Amerika Serikat. Selain menggempur 2 kendaraan di Beirut, militer Israel juga mengumumkan telah menyerang 200 target milik kelompok Hizbullah dalam 24 jam terakhir. Kepala Staf Angkatan Darat Israel, Eyal Zamir, telah memerintahkan agar seluruh area Lebanon Selatan hingga garis Sungai Litani dijadikan zona pemusnahan kelompok Hizbullah. Serangan Israel terhadap fasilitas kesehatan di Lebanon kian gencar. Israel beralasan menyerang pemuda Hizbullah, namun dampaknya terasa hingga ke rumah sakit Tepnin. Serangan Israel terhadap fasilitas kesehatan di Lebanon kian masif. Rumah sakit Tepnin hancur berantakan usai terkena serangan udara Israel. Sejumlah kendaraan di sekitar rumah sakit juga terlihat hancur.
Israel berdalih menyerang seorang pemuda yang diklaim anggota dari Hizbullah. Namun dampaknya terasa hingga rumah sakit Tebnin. Alat-alat medis di dalam rumah sakit yang diketahui milik pemerintah Lebanon ini hancur akibat serangan Israel. Sebelumnya tentara Israel merilis rekaman yang menunjukkan seorang pemuda tewas akibat serangan drone di Lebanon Selatan. Serangan yang terus terjadi di Lebanon merupakan bagian dari konflik yang terus berlanjut antara Israel dan kelompok bersenjata Hizbullah. Ya, sebelumnya pada Rabu, militer Israel menyerang petugas medis di Lebanon. 3 serangan bertubi-tubi datang meski tim medis dan warga sipil yang terluka sudah di dalam ambulans. Militer Israel pada hari Rabu menyerang petugas penyelamat di Lebanon. 4 petugas medis tewas dan 6 orang lainnya luka-luka dalam 3 serangan beruntun yang dilancarkan Israel. Kelompok para medis ini tak menyangka tetap mendapat serangan meski sudah di dalam mobil ambulans. Serangan beruntun Israel di desa Maifadon Selatan dekat kota Nabatiyeh yang lebih besar menghantam kelompok pertama petugas medis yang menanggapi panggilan darurat dari warga sipil yang terluka. Kelompok kedua yang mencoba membantu turut menjadi sasaran serangan Israel. Serangan militer Israel di Lebanon Selatan kali ini terjadi sehari setelah kedua negara mengadakan pembicaraan bersejarah di Washington. Tak hanya menargetkan Hizbullah, Israel juga kini menyerang petugas medis hingga rumah sakit. Ya, pemirsa, Israel kembali melancarkan serangan udara mematikan di Taibieh, Lebanon Selatan. Ledakan besar terjadi di wilayah Lebanon Selatan. Serangan udara Israel yang bertubi-tubi membuat suasana mencekam. Sirine peringatan Lebanon berbunyi kencang usai serangan udara Israel menghantam Lebanon. Asap membumbung tinggi dari lokasi ledakan yang menjadi target pasukan Zionis Israel. Akibat serangan udara tersebut membuat sejumlah warga panik saat ledakan menghancurkan sebuah gedung. Gebak! Pemirsa, pejuang Hizbullah merilis video tembak jatuh drone canggih Hermes 450 milik Israel di Lebanon. Pesawat Hermes 450 bernilai 30 juta US dollar atau setara 514 miliar rupiah. Drone canggih milik Israel, Hermes 450, ditembak jatuh oleh pejuang Hizbullah. Usai terkena tembakan, drone jatuh dan terbakar di langit Lebanon Selatan. Drone Hermes 450 berfungsi sebagai platform intelijen, pengawasan, dan pengintaian untuk pertahanan Israel. Pesawat Hermes 450 ini bernilai 30 juta US dollar, setara 514 miliar rupiah. Pemirsa, petugas medis yang tengah bertugas di Maifadon, Lebanon Selatan jadi korban serangan drone Israel. Video yang menunjukkan detik-detik tim medis yang tengah mengevakuasi diserang terekam kamera. Nabatiyeh Ambulance Service merilis rekaman kamera tubuh yang menunjukkan serangan terhadap mobil ambulans mereka di Maifadon. Rekaman video menunjukkan para medis yang tengah membantu rekan-rekan mereka yang terluka mendapat serangan ledakan.
menghancurkan pintu kendaraan dan membuat salah satu dari mereka berteriak ketakutan. Media Libanon melaporkan bahwa serangan terbaru Israel menyebabkan 4 orang tim medis tewas di Maifadon. Bahkan Kementerian Kesehatan Libanon mengutuk serangan terhadap tim medis. Serangan sebagai upaya mengganggu penyelamatan dan sebagai pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional. Total ada 42 orang tim medis tewas sejak 2 Maret. Pemirsa, 15 truk bantuan dari Yordania konvoi menuju Libanon Kamis waktu setempat. Bantuan mengangkut perlengkapan medis, makanan, dan bahan bantuan untuk korban terdampak perang. Inilah bantuan kemanusiaan dari Yordania, menunjukkan truk-truk bantuan berbaris sebelum keberangkatan dari kota Zarqa, Lebanon. Beberapa di antaranya membawa tanda bertuliskan hadiah dari Kerajaan Hashemite Yordania untuk Republik Lebanon yang bersaudara. Konvoi tersebut kemudian terlihat melaju dari sepanjang jalan Zarqa Mafraq sebelum melintasi perbatasan Jaber menuju Suriah. بناء على التوجيهات الملكية السامية سيرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية اليوم وبالتنسيق والتعاون مع القوات المسلحة الأردنية ووزارة الخارجية وشؤون المغتربين قافلة مساعدات مؤلفة من 15 شاحنة تضم مواد طبية، أدوية ومستلزمات طبية وكذلك مواد غذائية ومواد إغاثية. Menurut angka yang ditulis oleh Unit Manajemen Risiko Bencana Lebanon, jumlah pengungsi tempat di penampungan telah mencapai 141.613 orang, sementara jumlah korban tewas sejak awal konflik terbaru mencapai 2.167 orang, dengan 7.061 lainnya terluka. Ketegangan di Timur Tengah meningkat setelah Israel dan Amerika Serikat melancarkan operasi militer terhadap Iran pada 28 Februari lalu. Tehran membalas dengan serangan yang menargetkan wilayah Israel dan kepentingan Amerika Serikat di seluruh kawasan tersebut. Konflik tersebut meluas ke Lebanon ketika Hizbullah mengumumkan intervensinya sebagai balasan dendam atas pembunuhan pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Gencatan senjata antara Iran dan aliansi AS Israel mulai berlaku pekan lalu. Meskipun masih ada perselisihan mengenai apakah gencatan senjata tersebut mencakup Lebanon. Perundingan antara kedua pihak berakhir di Islamabad pada hari Minggu tanpa kesepakatan. Pemirsa, Breaking News akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.